Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Lentera Quran, podcast yang dikelola oleh Yayasan Syekh Ali Jaber, podcast untuk menerangi kita dengan cahaya Al-Quran. Dan sahabat Lentera Quran, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, tema yang mungkin jarang dibahas di podcast-podcast modern saat ini, terutama di kehidupan kita, terutama untuk orang tua, anak muda, maupun guru, pendidik, dan siapapun yang peduli dengan generasi masa depan Islam. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di zaman yang serba canggih, kita hidup di zaman yang serba berinternet, sosial media, dan distraksi yang lainnya. Maka pertanyaannya, kalau bukan Al-Quran, sekarang siapa yang akan mendidik kita? Nah, untuk membahas ini tentunya saya tidak sendiri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah bersama kami narasumber kita, Syekh Ustadz guru kita tercinta, yakni Syekh Muhammad Jaber. Apa kabar, Syekh? Alhamdulillah. Sering berdakwah berarti ya ke titik-titik di Indonesia saat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh, sebelum masuk ke pembahasan utama nih, Syekh, kami ingin tahu dulu, di tengah kesibukan dakwah Syekh ini sekarang, biasanya apa yang paling membuat Syekh semangat ketika bertemu dengan anak-anak muda atau para santri menghafal Al-Quran? Podcastnya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia mungkin? Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selama perjalanan dakwah, jujur saja, ya, yang semangat hadir di masjid, di majelis ilmu, bukan dari anak-anak muda. Ya. Itu kita sudah lihat, sudah terbukti di mana-mana. Rata-rata yang hadir itu orang tua. Sering saya tanya kepada para jemaah, papa dan ibu, anak-anak kalian di mana? Harusnya sebagai orang tua, saleh, salihah, yang semangat hadir ke masjid, harusnya mereka berpikir untuk anaknya. Yeah. Dia saleh, ibunya salihah, rajin ke masjid, salat berjamaah, tapi mungkin anaknya nggak pernah. Ya betul, di antara orang tua ada yang mengajak. Yeah. Sudah berkali-kali, bahkan udah capek, udah pusing, anaknya nggak mau terima dan lain sebagainya. Tapi ada sebagian mereka tidak berpikir, merasa sebagai orang tua itu kewajiban dia mempersiapkan bekal kehidupan. Betul. Pakaian, makan, minum, rumah, harus belajar di mana, di jamiah sampai lulus, sampai itu saja yang mereka berpikir. Itu bahaya. Ada cara mengajak, ya betul, sebagai anak muda mungkin sebagian berpengaruh kepada internet, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka tahu bahwa di masjid bersama Al-Quran ada kenikmatan, ada kelezatan yang sangat dahsyat, lebih daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Betul. Pasti mereka nggak mungkin tinggalkan. Karena itu kewajiban orang tua terutama, bukan tugas ustadz. Bukan tugas syekh atau da'i itu mengajak, tapi sebenarnya yang mengajak mereka ke masjid sebagai orang tua. Tapi tetap banyak anak muda juga yang ikut. Alhamdulillah, apalagi di zaman ini yang mungkin kita lihat banyak anak-anak muda di luar, tapi sebenarnya alhamdulillah ada banyak anak-anak muda yang suka ke masjid, suka hadir kajian, suka hafal Quran, dekat sama guru. Itu luar biasa. Karena itu menurut saya tahun-tahun terakhir itu banyak, apalagi banyak ustadz-ustadz muda itu, ya pakaiannya kayak anak-anak muda, itu menarik, itu menarik. Betul. Jadi anak-anak itu semangat itu, hadir mendengar, karena merasa kayak umurnya agak dekat, pikirannya agak dekat, dan ceramahnya nggak keras lah atau tegas. Itu luar biasa. Saya melihat perkembangan anak-anak muda itu luar biasa. Alhamdulillah, semoga ya Rabb terus berkembang, dan semoga anak-anak
kita semua menjadi anak-anak yang baik, saleh dan salihah, yang anak yang bermanfaat ya Rabb. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, seperti yang Syekh bilang tadi kan ada beberapa anak muda yang masih semangat untuk menghafal Al-Quran, mengisi majelis-majelis. Nah, ketika dalam perjalanan dakwah Syekh, ada nggak momen yang menyentuh hati Syekh gitu ketika bertemu anak-anak atau anak muda yang aktif semangat mempelajari Al-Quran? Oh, itu banyak. Banyak. Itu luar biasa. Betul sekali. Salah satu anak, saya ketemu anak di salah satu kampung. Beliau hafal Quran 30 juz. 30 juz. Umurnya masih 12 tahun. Oh, masih muda ya? Hafalannya bagus. Ketika tes bacaannya, hafalannya bagus. Langsung saya tanya, gurunya siapa? Iya. Biasanya begitu, kalau ada seorang hafiz, bacaannya bagus, langsung kita berpikir, siapa gurunya? Iya, betul. Ya luar biasa ini, sampai mendidik anak bisa hafal Quran. Bisa bahasa Arab enggak itu? Enggak bisa. Kok enggak bisa bahasa Arab? Bacaannya lancar, fasih. Gurunya siapa? Kata guru saya, YouTube. Belajar dari YouTube. Kok gimana maksudnya? Di kampung ini saya enggak punya guru. Jadi ayah saya siapkan internet. Saya tiap hari saya dengar bacaan Quran dari syekh-syekh di YouTube. Sampai hafal 30 juz. Store sama siapa? Store sama ayah saya. Ayahnya hafal Quran, belum hafal Quran. Itu luar biasa. Jadi, bukan karena tidak ada rumah tahfiz, tidak ada pesantren, ya tidak ada guru, artinya nggak bisa hafal, nggak bisa dekat dengan Al-Quran. Ini contoh luar biasa. Betul. Bisa hafal Quran tanpa ada guru, tanpa pondok pesantren, tanpa apapun, tapi dia punya himmah, semangatnya luar biasa. Mencintai Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan dia meninggalkan Al-Quran atau meninggalkan masjid, ya jauh dari Al-Quran. Nggak ada alasan. Iya, betul. Semuanya sambil hafal Quran, itu luar biasa. Seharusnya berarti teknologi mendekatkan kita ya. Itu yang menarik bagi saya. Itu dia memakai HP untuk hal yang sangat bermanfaat. Iya, betul. Berarti HP itu yang kita punya itu bukan hanya untuk ya hiburan saja, buang waktu saja. Banyak hal yang bermanfaat dalam HP. Saya berkali-kali ketika bikin live, saya kaget ini. Banyak orang yang ikut live itu, tahu siapa? Orang yang lagi bekerja. Bekerja lah, di tempatnya bekerja. Iya. Sampai mereka berkomentar, terima kasih banyak sih. Karena saya sibuk kerja, jadi saya nggak bisa ke masjid, kajian. Jadi hanya melalui HP saja. Itu luar biasa. Jadi HP itu, internet, ya, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung niat. Iya, tergantung niat dan cara memakai HP. Karena itu HP itu, ya kata almarhum Syekh Ali Jabir, HP itu bisa mengantar kita ke surga dan HP pula bisa mengantar kita ke api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Tergantung kita pakai untuk apa. Betul banget Syekh. Tapi yang kita lihat juga banyak sekali anak muda yang menggunakan HP hanya sebatas hiburan, hanya sebatas ya seperti yang Syekh katakan tadi, hanya buang-buang waktu. Sebetulnya apa sih tantangan terbesar anak-anak muda zaman sekarang untuk bisa mencintai Al-Quran sebetulnya? Sebenarnya HP itu bukan ujian bagi anak-anak muda saja. Kita lihat orang tua juga sama itu. Betul. Di masjid saja orang tua yang umurnya 60 tahun itu masih sibuk HP. Iya, betul. Di hari Jumat saja orang yang sudah 40 atau 50 tahun bahkan lebih saat khutbah yang tidak boleh main HP, mereka main HP. Iya, betul. Kan nggak boleh kita tegur kan saat khutbah. Saya nggak bisa tegur beliau. Sedih saya. Kalau orang tua begitu main HP, terus apalagi untuk anak-anak muda. Iya, betul. Berarti memang itu ujian besar bagi kita. Dan harus kita pahamlah. Iya, betul. Pelajari betul bahwa alat itu
bisa memperbaiki diri kita, bisa merusak diri kita. Harusnya setiap saat ketika kita pakai HP, betul-betul hati-hati. Sebelum pakai HP, kita hati-hati. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya, jangan sampai alat yang kecil itu merusak iman. Kita merusak kehidupan kita. Apa lingkungan berpengaruh sih tentang itu? Pasti ya. Pasti. Karena pernah ada seorang di majelis bertanya, Syekh, gimana cara supaya anak-anak kita nggak suka main HP? Iya, pasti banyak yang bertanya. Iya, saya jawab, itu ibu yang bertanya. Oh, ibu. Saya jawab, anak-anak itu tahu HP dari mana? Dari ibu. Kalau dia tidak melihat ibu, tidak main HP terus, pasti anak itu tidak ikut. Iya, betul. Jangan sampai ibu atau bapak, jangan ibu marah ya, ibu atau bapak main HP terus, tapi ketika anak main HP, tegur anaknya, jangan main HP terus. Gimana kalau anak menjawab, kok ibu juga main terus? Jadi kita malu ini. Karena itu, betul sekali lingkungan itu berpengaruh kepada anak-anak. Karena itu kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak baik, saleh dan salihah, harusnya sebagai orang tua menjadi contoh baik untuk anaknya. Anak itu belajar dari mana? Dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Sejak kecil umurnya 1 tahun, 2 tahun, apa yang dia lihat di rumah? Ayahnya lagi salat, ibunya sibuk baca Quran, ya kehidupannya baik, pasti berpengaruh kepada anaknya. Ya. Begitu pula ketika melihat ayah ibu suka main HP, suka ini, suka hal-hal yang tidak baik, pasti anaknya seperti itu. Illa man rahimallah. Di luar itu pasti ada yang Allah menganugerahi kepada anak-anak, walaupun lingkungannya tidak berpengaruh, tidak membantu, tapi tetap dia semangat. Karena itu sebenarnya itu bukan alasan. Karena lingkungan, karena ini seperti yang tadi saya sampaikan, seorang anak nggak punya guru, nggak punya apapun, tapi dia bisa hafal Quran. Kalau anak-anak muda atau kita semua tahu betapa besar kebaikan yang kita dapat melalui Al-Quran, nggak mungkin ada di antara kita yang tinggalkan Al-Quran. Iya, betul. Itu bukan hanya anak-anak muda. Sebagai orang tua, anak muda, kalau kita yakin betapa besar dahsyatnya cahaya Al-Quran, gak mungkin lewat 1 hari tidak membaca Al-Quran. Ya, betul. Saya bilang baca, bukan hafal. Kalau hafal, tidak harus semua hafal Quran. Karena kemampuan kita berbeda-beda, kan? Karena itu dalam syariat, hafalan Quran tidak wajib. Kalau wajib, jadi masalah besar bagi kita, kan? Tapi kalau baca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu yang wajib. Karena itu kalau kita tahu betapa besar pentingnya Al-Quran untuk kehidupan, untuk hati, untuk rumah, untuk keluarga, demi Allah nggak mungkin tinggalkan Al-Quran. Berarti harus ditanamkan di dalam hati, tidak hanya di dalam pikiran. Tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran. Bukan Al-Quran, bukan maksa. Ya, harusnya sebagai orang tua, anak-anak itu tanamkan dalam hati bahwa kita yang butuh Al-Quran. Iya, betul. Al-Quran tidak membutuhkan kita. Iya, betul. Kita butuh Al-Quran untuk kehidupan rumah, keluarga, kesehatan, kelancaran, kebahagiaan. Semua kita yang butuh Al-Quran. Banyak masalah terjadi, ini sangat penting sekali. Banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita, khususnya dalam rumah tangga, karena jauh dari Al-Quran. Masya Allah. Karena itu kalau baca Al-Quran di rumah kita menjadi barakah. Dijaga, dilindungi oleh Allah dari penyakit ain, sihir, jin, syaitan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Quran. Karena itu rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran,
banyak masalah terjadi di rumah tersebut. Karena itu Al-Quran sangat penting sekali bagi kita semua. Iya, betul. Banyak juga kan orang-orang tuh di rumah pasti punya mushaf. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semuanya melantunkan Al-Quran gitu kan setiap hari di rumahnya. Dan auzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan dari seperti yang saya sampaikan tadi, jauh dari Al-Quran sehingga mendapatkan masalah-masalah. Tapi apakah mungkin Syekh, anak itu sebetulnya jauh dari Al-Quran bukan karena mereka tidak mau membaca, tapi mungkin karena mereka tidak melihat contoh yang tidak hanya di rumah, tapi mungkin teman-temannya atau di sekolah mungkin. Itu bisa nggak? Iya, betul. Karena itu ada hikmah di Arab, katanya as-sahib sahib. Sahib sahib. Sahib itu teman, ya, itu bisa menarik atau tarik temannya sesuai apa yang dia lakukan. Kalau teman itu baik, pasti dia mengajak temannya ke masjid, baca Quran. Kalau temannya tidak baik, pasti mengajak temannya tanpa mengajak. Setiap hari melihat temannya, sahabatnya, begitu dia melakukan hal-hal baik atau tidak baik, pasti dia mengikuti tanpa sadar. Iya, betul. Karena itu harusnya kita mencari teman yang baik, sahabat yang baik. Jauhlah dari teman yang tidak bermanfaat. Iya, betul. Baik untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Betul. Kalau tidak mengajak kepada sesuatu yang baik, lebih baik tinggalkan orang tersebut. Karena bahaya. Betul, itu bisa berpengaruh ke dalam diri kita. Pasti. Karena ya seperti yang saya lihat sendiri, bekerja di sini bersama lingkungan-lingkungan yang mencintai Al-Quran itu berbeda sekali bagi saya pribadi sih. Itu melihat kenikmatan-kenikmatan dalam beribadah itu sangat membuat saya malah jadi lebih semangat kembali untuk beribadah. Iya, pasti. Betul. Syekh, kita ini sering membahas tentang generasi Qurani, tapi mungkin banyak yang belum paham seperti apa generasi Qurani. Sebenarnya apa sih Syekh makna dari generasi Qurani menurut Syekh Muhammad sendiri? Ya, generasi Qurani itu orang yang selalu bergantung dengan Al-Quran. Bukan artinya hafal Quran saja. Saya berkali-kali berulang-ulang, bukan artinya hafal Quran 30 juz. Karena banyak anak muda, banyak anak pesantren yang sudah berapa tahun di pesantren tapi belum sempat hafal Quran 30 juz. Betul. Jangan berkecil hati. Jangan sedih. Intinya kita selalu dengan Al-Quran. Membacanya tiap hari, memahami maknanya, menghayati, mentadabburi Al-Quran, dan yang paling penting kita mengamalkan dengan isi Al-Quran. Betul. Praktik dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Itulah generasi Qurani. Iya. Itu ahlul Quran yang dimaksud dalam hadis ahlullah, keluarga Allah yang paling istimewa. Betul. Yang selalu dia dekat dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dari pagi sampai malam. Gimana cara supaya dia dekat dengan Al-Quran? Dia membaca, mempelajari sejak kecil. Misal baik di bentuk pesantren, di rumah, di masjid, di rumah tahfiz. Dia selalu setiap hari bersama Al-Quran. Setiap hari bersama Al-Quran bukan artinya 24 jam, bukan. Ya, bukan artinya dari pagi sampai malam. Tapi ada waktu khusus dengan Al-Quran setiap hari. Misal 1 juz, setengah juz, cuma 1 jam, setengah jam. Tapi ini sangat penting setiap hari. Enggak mungkin lewat 1 hari kecuali dia meluangkan waktu bersama Al-Quran. Sampai jadi apa namanya? Berpengaruh jasadnya, hatinya, pikirannya dengan Al-Quran. Sampai hidupnya insyaAllah bersama Al-Quran. Itulah generasi Qurani sampai besar, nggak mungkin dia tinggalkan Al-Quran insyaAllah. Dengan mempraktekkan Al-Quran berarti bisa membentuk adab juga berarti ya Syekh, membentuk adab kita supaya jadi adab yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, karena kita sering mempraktekannya. Itu yang sangat penting. Itu yang penting. Karena Al-Quran bukan hanya untuk hafal saja, bukan hanya untuk membacanya saja. Karena Nabi SAW bersabda, di akhir zaman ada yang baca Al-Quran tapi cuma dengan lidahnya saja, gak masuk ke hati. Iya, betul. La yujawizu hanajrum, tidak butuh sampai hati, tidak tumbuh sampai
hati. Ini cuman ini tenggorokan, lisan, makhraj itu saja. Tapi kehidupannya praktiknya enggak ada. Karena itu saya sering sampaikan kepada jamaah, baik orang tua maupun anak-anak muda. Saya usulkan setiap hari membaca Al-Quran walaupun satu halaman. Satu halaman saja. Kurang lebih 2 menit, 3 menit saja. Tapi setelah membacanya, baca artinya. Baca artinya. Dan niat untuk praktik. Adab, akhlak, perintah Allah, larangan Allah. Kita lihat apakah saya sama melakukannya, menjalankan perintah Allah, menjauhkan dari larangan Allah, praktik. Iya, betul. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami belajar bersama Nabi Muhammad SAW 10 ayat saja. 10 ayat saja? 10 ayat. Tidak lewat 10 ayat sampai kita bacanya, belajar bacanya gimana, dan wa na'malu biha. Kita mengamalkan dengan 10 ayat. Baru kita pindah ke ayat-ayat berikutnya. Iya, betul-betul. Mungkin yang paling sulit adalah mempraktikannya dan membiasakan. Itu paling sulit. Paling sulit. Paling sulit. Karena itu Ahlul Quran sebenarnya orang yang mengamalkan, bukan orang yang cuman hafal saja. Bukan. Betul. Yang mengamalkan. Karena itu dalam hadis, Yaumul Qiyamah dipanggil. Siapa? Man ya'maluna bil Quran. Mereka yang mengamalkan dengan isi Al-Quran. Walaupun mereka enggak hafal Quran 30 juz, tapi bisa menjadi Ahlul Quran karena dia berusaha. Coba lihat, berusaha. Artinya belum tentu dia maksimal, karena kita masih banyak kekurangan kita. Gak mungkin kita maksimal mengamalkan dengan isi Al-Quran. Gak ada yang sempurna di antara kita. Gak ada yang seperti Rasulullah SAW, apalagi sahabat dan lain sebagainya. Tapi dalam hati kita, niat kita, berusaha mengamalkan dengan isi Al-Quran. Niat apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari guru, nasihat, baik di khutbah Jum'ah, di kajian, dari Al-Quran, kita berusaha mengamalkan, memperbaiki diri. Niat baik, perjalanan yang pelan-pelan, insya Allah selamat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga bisa menjadi orang yang terus berusaha untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Tapi begini sih, banyak orang yang memang menargetkan untuk hafalan saja. Tapi ya seperti itu tadi, banyak juga yang tidak tahu artinya, tidak paham, bahkan ya na'udzubillah tidak mempraktekannya. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga mencintai isi semua yang di dalam Al-Quran? Bagaimana caranya? Itu sebenarnya tugas guru. Tugas guru? Menurut saya tugas guru itu bukan hanya menerima setoran hafalan dari anak-anak, tapi bagaimana seorang guru itu menanamkan dalam hati anak-anak itu cinta kepada Al-Quran, menjadi lebih baik, menjadi Ahlul Quran. Gimana caranya? Dan Alhamdulillah, yang saya lihat di pondok pesantren tahfiz Syekh Ali Jabir, bukan hanya hafal Quran dan setor hafal Quran saja, tapi ada belajar tafsirul Quran, ada asbab nuzulul Quran, ada belajar adab Al-Quran. Supaya apa? Supaya berhubungan dengan Al-Quran, bukan hanya cuman target hafalan saja. Ya, itu target hafalan itu penting. Dalam pesantren itu penting. Target hafalan Quran dalam setahun berapa juz, dalam 3 tahun sudah hafal Quran, 2 tahun sudah hafal Quran, itu penting. Tapi lebih penting bagaimana seorang anak itu lebih dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Karena di pondok pesantren itu sebentar, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Setelah itu pasti dia balik ke rumah. Besok menjadi besar, berkeluarga dan lain sebagainya. Bukan artinya sudah pisah dengan pesantren, sudah pisah dengan Al-Quran. Ya, kalau dalam pesantren dari gurunya menanamkan dalam hati anak-anak itu mencintai Al-Quran, tadabburi Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, insya Allah selama kehidupan nggak mungkin dia tinggalkan Al-Quran. Iya, betul sekali. Karena banyak sekali ya, kadang-kadang kita kalau misalnya sudah lulus sekolah pun merasa bahwa ya sudah, kita tidak perlu belajar lagi. Padahal belajar ya harusnya sampai meninggal. Ya. Betul. Berarti jangan sampai, saya sering sampaikan pesan kepada anak-anak yang hafal Quran.
Jangan merasa kalau sudah hafal 30 juz, merasa sudah selesai, merasa sudah baik, sudah sempurna, sudah salih atau salihah. Hati-hati, jangan sombong. Karena kita lihat banyak orang yang hafal Quran, tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Kehidupannya jauh dari Al-Quran. Itu bahaya. Al-Quran tidak mungkin menolong seorang seperti itu di yaumul qiyamah. Karena itu lebih utama itu memperbaiki diri, hati, kalbu itu jadi mencintai Al-Quran, ingin menjadi ahli Al-Quran, memperbaiki diri sama Al-Quran, betul-betul niatnya baik, dia berdoa ikhlas. Karena semua itu sangat penting sekali. Sering saya sampaikan kepada anak-anak hafal Quran, di yaumul qiyamah nanti ada yang hafal Quran 30 juz, bacaannya sempurna, luar biasa, terkenal hafiz atau hafizah, tapi di yaumul qiyamah akan masuk ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa begitu? Padahal hafalannya bagus, nampaknya orang hafiz dan hafizah, tapi dalam hati atau kehidupan sehari-hari jauh dari Al-Quran. Siapa yang tahu? Bukan jamaah. Siapa yang tahu? Bukan teman-teman. Karena nampaknya orang baik, tapi Allah Maha tahu dalam hatinya. Apa yang dia lakukan kalau dia sendiri? Apa yang dia lakukan kalau dia sembunyi, enggak terlihat sama orang lain? Itu bahaya. Karena itu tanamkan dalam hati itu, Al-Quran bukan hanya kitab kita baca atau hafal saja. Semua kita bisa menipu dia. Siapapun kita bisa menipu dia. Nampaknya saleh, tapi kita bukan saleh, kecuali Allah. Enggak bisa menipu Allah karena Allah Maha tahu apa yang di dalam hati. Karena itu tugas sebagai guru, ustaz dan ustazah berusaha memperbaiki hatinya dan menanamkan dalam hati anak-anak sendiri, memperbaiki hati supaya menjadi lebih baik. Jangan sampai kita peduli dengan nampaknya gimana di hadapan manusia. Bukan, intinya bagaimana hati kita di hadapan Allah. Betul. Yastakhfuna minallah wa la yastakhfuna minan nas. Ada sifat orang yang tidak baik, dia selalu takut sama manusia tapi tidak pernah takut sama Allah. Alhamdulillah. Karena itu intinya dari Al-Quran itu memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki ikhlas kita lillahi ta'ala. Iya, betul. Betul sekali Syekh. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa lebih mencintai Al-Quran lagi, setiap hari bisa membaca Al-Quran. Berbicara tentang tadi Syekh, tentang pondok pesantren tahfidz Quran, Syekh Ali Jaber. Ya, berbicara pondok pesantren tahfidz, memang mungkin masih jarang ya di Indonesia, tidak banyak pondok pesantren tahfidz, tapi Syekh Ali Jaber memberikan warisannya kepada kita sesuai dengan cita-cita almarhum, ya ini menciptakan 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Nah, tapi di zaman sekarang nih Syekh, apakah pesantren tahfidz itu masih penting untuk anak-anak muda, untuk para santri gitu kan di Indonesia? Pondok pesantren tahfidz Al-Quran itu sangat penting sekali. Karena banyak orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya, atau dia berusaha mendidik anaknya tapi tidak ada lingkungan yang membantu anaknya, atau waktunya, atau hal-hal yang lain. Pondok pesantren itu tempat yang membantu orang tua yang melahirkan para hafiz dan hafizah, mencetak para santri ahlul Quran. Itu saja. Tapi intinya kita carilah pesantren yang terbaik, yang merasa bagus, gurunya ahli, dan mendidik anak-anak sampai hafal Quran. Dan Alhamdulillah, di pondok pesantren tahfidz Syekh Ali Jaber mempunyai kelebihan, bukan hanya hafal Quran 30 juz dengan satu riwayat yang kita kenal, yang kita tahu, Hafiz an Asim, tapi ada beberapa riwayat. Saya lihat anak-anak santri, barusan saya keliling, saya melihat anak, merindingnya. Merinding? Luar biasa. Masya Allah. Di sana ada yang baca misal, wadduha, di sana, wadduha. Luar biasa ini. Ini enggak dengar di tempat lain, enggak dengar ya. Sangat berbeda. Iya. Ini baca riwayat apa? Ini baca riwayat Hafiz. Ini lagi setoran riwayat Al-Kisai. Ini anak lagi
setoran riwayat Nafi'. Iya. Kan Quran itu ada 10 qiraat. Iya. 10 qiraat. Setiap qiraat ada 2 riwayat. Ya, Hafs an Asim itu yang kenal kita baca, dan ada Syu'bah an Asim. Berarti satu qiraat ada 2 riwayat. Berarti 10 qiraat ada 20 riwayat. Itu semua lagi dijalankan di pondok pesantren. Bukan hanya dari anak-anak santri, tapi santriwati juga luar biasa. Ada yang sudah tamat 3 qiraat, ada yang sudah tamat 5 qiraat, dan insyaAllah ada yang sudah berjalan sampai 10 qiraat. Itu luar biasa menjaga Al-Quran, dan insyaAllah mereka menjadi guru-guru Al-Quran yang mencetak generasi Al-Quran, yang melanjutkan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir melahirkan 1 juta hafal Quran. Karena 1 juta hafal Quran itu cita-cita almarhum Syekh Ali Jabir, tapi beliau sendiri nggak bisa. Saya sendiri mencetak 1 juta hafal Quran nggak bisa. Jadi siapa yang bisa? Guru-guru. Anak-anak itu terus mereka melanjutkan ya cita-cita almarhum Syekh Ali Jabir sampai insyaAllah negeri Indonesia menjadi negeri Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, berbicara tentang sanad Al-Quran dan qiraat, memang itu yang jadi value lebih di pondok pesantren Tahfiz Quran Syekh Ali Jabir. Tapi masih banyak yang belum paham Syekh, apalagi orang-orang Indonesia yang memang masih belum belajar banyak. Jadi seperti apa maksudnya dari qiraat? Sanad Al-Quran itu seperti apa Syekh? Itu Al-Quran diturunkan Jibril alaihi salam dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ayat, setiap surat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui wasita Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada cara membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca, Jibril yang menyampaikan bacaan ayat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Sampai dalam hadis setiap bulan Ramadan, Nabi SAW murajaah Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Berarti Al-Quran, walaupun ada orang yang jago bahasa Arab, seperti misal di Arab, tetap kalau baca Al-Quran harus melalui guru. Karena bukan sesuai bahasa saja, tapi ada hukum atau makhraj atau cara membaca Al-Quran yang baik, yang benar. Dari situ Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat. Sahabat menambil Al-Quran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka menambil Al-Quran 30 juz dari Nabi Muhammad SAW, mereka mengajarkan kepada tabi'in, ya, berikutnya, kepada orang-orang berikutnya. Terus setelah mereka belajar bersama sahabat, mereka mengajarkan Al-Quran kepada murid berikutnya. Itu yang namanya ijazah silsilah, berurutan. Artinya dari guru ke guru ke guru ke guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ijazah sanad Al-Quran. Artinya ijazah sanad, misal contoh, saya baca sama guru di Madinah. Setelah saya baca setor hafalan 30 juz, guru saya memberikan ijazah, kayak sertifikat itu, ijazah. Bilang ke saya bahwa si fulan ini, Muhammad Jabir, pernah membaca Al-Quran kepada saya 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya membaca Al-Quran ini kepada guru saya, si fulan. Dan guru saya ya belajar dari gurunya si fulan. Dari gurunya si fulan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang baca Al-Quran mendapatkan ijazah sanad. Nama beliau termasuk dalam ijazah terindah di dunia. Masya Allah. Ijazah terbaik di dunia. Bukan ijazah doktor, profesor dan lain sebagainya, tapi ijazah orang-orang salih sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nama kita kalau dapat ijazah sanad Al-Quran, nama kita tertulis, tercatat bersama para guru ulama sampai Rasulullah SAW, dari Rasulullah kepada Jibril alaihi salam, dari Jibril kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam ijazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Al-Quran dari Jibril alaihi salam,
Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ijazah kita tersambung kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Itu luar biasa. Luar biasa. Beruntunglah orang yang semangat membaca dan hafal Quran ya bersama gurunya sampai dapat ijazah sanad Al-Quran. Beruntungnya luar biasa. Luar biasa. Jadi sudah diketahui ya tadi para pemirsa tentang ijazah sanad itu seperti apa, qiraat itu seperti apa. Jadi tidak serta-merta kita menghafal dan membaca dengan benar, tapi juga terhubung langsung ke Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya ada orang tua, ada para anak muda, anak-anak yang ingin menjadi santri di pesantren tahfidz Quran Syekh Ali Jaber, bisa menghubungi ke nomor yang di bawah ini atau melalui link ptksyekhalijabir.com. Baik, selanjutnya nih Syekh, berbicara tentang warisan Syekh Ali Jaber almarhum ya. Ini cita-citanya kan ingin mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, yang seperti disampaikan tadi memang tidak bisa oleh satu orang ya, harus kolektif, harus banyak orang yang berperan. Ini peran pendidikan ini di PTQ ini harus seperti apa untuk perkembangan di zaman ke zaman? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber mencetak 1 juta hafal Quran, beliau tidak bisa sendirian. Iya, betul. Karena itu alhamdulillah di pondok pesantren almarhum Syekh Ali Jaber banyak ustadz, guru yang sudah ahli dan mereka sudah mendapatkan ijazah sanad, bukan hanya di Indonesia, bahkan mereka mengambil ijazah sanad langsung dari Madinah. Karena itu di pondok pesantren ada program belajar atau ijazah sanad di Madinah, langsung bersama guru-guru masyayikh di Masjid Nabawi. Selama di sana 1 bulan 2 bulan setor hafalan Quran 30 juz, supaya mereka balik lagi ke Indonesia untuk apa? Melanjutkan. Bukan cuma dapat ijazah sanad, ya itu saja, tapi mereka melanjutkan perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber baik di pondok pesantren ini maupun di pondok pesantren yang lain. Betul. Artinya program ini bukan hanya program almarhum Syekh Ali Jaber, tapi kerjasama. Banyak pondok pesantren yang kerjasama Yayasan Syekh Ali Jaber, bikin daurah di sana atau kirim guru-guru dari sana ke pondok pesantren Syekh Ali Jaber, atau nanti setelah selesai misal 30 juz dapat ijazah sana, kita antar, kita kirim ya ke pondok-pondok pesantren yang lain. Kalau begitu kerjasama terus, insya Allah bukan cuma 1 juta hafal Quran, insya Allah jutaan yang hafal Quran di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ya, berbicara warisan dari Syekh Ali Jaber juga, saya kan termasuk orang yang belum pernah bertemu nih dengan Syekh Ali Jaber. Jadi, tapi alhamdulillah saya bisa bekerja di sini. Apa pesan paling kuat dari Syekh Ali Jaber untuk generasi sekarang? Mungkin yang masih relevan, yang Syekh Muhammad ingat, pesan terkuatnya dari almarhum Syekh Ali Jaber. Beliau selalu pesan cuma satu, bukan hanya untuk anak-anak santri saja, untuk orang tua, untuk pemerintah, untuk pejabat, untuk siapapun. Kalau ingin selamat dunia akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Itu saja. Al-Quran bukan hanya untuk akhirat saja, melainkan untuk urusan dunia. Kalau sebagai keluarga ingin keluarga menjadi baik selamat dunia akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Kalau warga kampung, daerah ingin menjadi kampungnya baik, selamat dunia akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Kalau negeri ingin negeri menjadi baik, aman, selamat dunia akhirat, dekatlah dengan Al-Quran. Selalu kita fokus dalam Al-Quran, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Itu yang beliau sering menyampaikan kepada jamaah melalui kajian, khutbah Jum'ah, ya tausiah di misal tempat pemerintah atau di mana saja, sering beliau mengajak dekatlah dengan Al-Quran. Walaupun belum menjadi hafal Quran, nggak masalah. Intinya adalah menjadi ahlul Quran, mencintai Al-Quran, dekatlah dengan Al-Quran, membantulah program-program Al-Quran. Intinya selalu kita bergabung bersama Al-Quran, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang program Al-Quran sih,
ini kan banyak juga orang yang mungkin ingin ikut sama-sama melahirkan penghafal Al-Quran. Ini pahala apa yang bisa didapatkan orang yang mungkin bisa mendukung hanya dengan misalnya memberi donasi atau misalnya memberikan wakaf Al-Quran? Ini ada kesan tersendiri atau pahala tersendiri untuk orang-orang seperti itu? Itu luar biasa. Itu bukan dari saya, dari ulama. Mereka berkata begini, seorang yang tidak bisa hafal Quran, udah tua, banyak kesibukan dan lain sebagainya, dia membantu seorang anak hafal Quran. Misal contoh, saya kasih contoh, di pondok pesantren Syekh Ali Jaber, banyak anak-anak santri yang diberikan kafala atau orang tua asuh dari si fulan atau si fulana. Selama dia belajar Al-Quran, yang membantu dia si fulan atau fulana. Mungkin anak itu nggak tahu. Iya. Atau bisa jadi seorang tua itu nggak tahu nama anak. Iya. Bisa jadi nggak tahu nama anak. Tapi selama dia baca, hafal Quran, pahala mengalir kepadanya. Masya Allah. Walaupun dia udah meninggal, tetap pahalanya terus menerus. Dia nggak baca Al-Quran, nggak hafal Quran, tapi dalam buku amalannya hafal, ada pahala hafalan Quran 30 juz. Masya Allah. Coba bayangkan, anak santri itu di pondok setiap hari baca bukan satu halaman, dua halaman, banyak. bisa 1 juz, bisa lebih. Kalau mungkin bapak ibu dalam rumah nggak bisa baca 1 juz, 2 juz, tapi selama anak itu baca Al-Quran di pondok, pahala mengalir kepada bapak dan ibu. Masya Allah. Karena itu siapapun yang membantu program Al-Quran, dia mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi apabila ada pemirsa yang ingin berdonasi di program Al-Quran, tidak ada kata terlambat, bisa melalui link yayasansyalijaber.com atau melalui sosial media Yayasan Syali Jaber. Terakhir, Syekh. Ya, bismillah. Apakah ada kata terlambat bagi seseorang yang ingin kembali ke Al-Quran, yang mungkin mereka merasa saya banyak dosa, saya banyak kesalahan? Apakah ada keterlambatan untuk bisa kembali ke Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada keterlambatan sama sekali. Baik alasan dosa, alasan sibuk, alasan udah tua, tidak ada alasan. Kapan saja dengan niat yang baik kita kembali kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran, berdoa, bertaubat, insyaAllah bisa menjadi ahlul Quran. Amin. Bukan cuma baca saja hafal Quran, tapi bisa menjadi ahlul Quran. Banyak orang kisah dari dulu, orang yang bukan pendosa, orang fasik yang sangat jauh dari masjid, dari Al-Quran, tapi dengan niat yang baik, dia bertaubat, azam, mengubah diri, langsung dia menambil semangatlah, dia menjadi ahli Quran. Dalam satu hari dia berubah menjadi ahli salat, ahli masjid, ahli Quran, menjadi orang baik, orang saleh. Berarti tidak ada alasan. Walaupun sudah berdosa berkali-kali, walaupun sudah jauh dari Al-Quran, walaupun umurnya sudah tua dan lain sebagainya, intinya kapan saja mendengar pesan atau nasihat dari ustaz, dari guru, seperti podcast ini misal contoh, kalau ada yang dengar pesan atau nasihat, bergerak hatinya. Betul. Bergerak hatinya. Inilah kesempatan. Jangan ditunda lagi. Kalau merasa hatinya bergerak, segera mengambil kesempatan. Langsung kita salat, berdoa, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Karena kalau saat hati kita bergerak, merinding, berarti kita siap menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan kesempatan. Segera kita ambil air wudu, salat 2 rakaat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat dalam hati, insya Allah mulai hari ini saya menjadi ahli Quran, saya baca setiap hari 1 juz, saya ikut halaqah Al-Quran, saya rajin ke masjid. Langsung ambillah kesempatan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi pemirsa, jangan sampai ada yang berkecil hati, punya banyak dosa, banyak kesalahan. Yang penting kita punya niat yang baik untuk bisa kembali ke Allah dan ke Al-Quran.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syekh atas waktunya. Banyak sekali ilmu yang secara pribadi saya dapatkan juga. Banyak pesan-pesan, ilmu-ilmu yang saya baru dengar juga. Kisah-kisah yang baru saya dengar yang tidak hanya pemirsa, mungkin saya juga tergerak hatinya untuk bisa terus semangat mengamalkan Al-Quran. Ya, Masya Allah sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Muhammad Jabir atas waktunya dan ilmunya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan narasumber-narasumber yang insya Allah lebih luar biasa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.